Halo, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam vlog with Hans Albert episode kali ini. Saat ini saya Hans Albert sedang berada di mana? Nah, ini setelah 10 tahun atau 9 tahun lamanya akhirnya kita nostalgia nih ketika pertama kali sejak tol Cikopo Palimanan atau Cipali diresmikan pada tahun 2014 yang lalu, dan sekarang sudah lama ya beroperasi dari tahun 2010-an. Hayo, ingat kan masa-masa remaja saat itu? Untung saya jadi penasaran, ya kan? Dan sebelum mengawali perjumpaan kita pada vlog with Hans Albert kali ini, kami ingatkan kembali kepada Anda untuk jangan lupa subscribe seluruh laman YouTube channel resmi saya, Hans Albert 997, Hans Albert 97, dan lain sebagainya. Like, share, dan komen sebanyak-banyaknya, serta nyalakan notifikasinya ya. Dan selain itu, akan banyak sekali keseruan yang menarik untuk Anda ikuti. Mau tahu seperti apa? Selamat menonton. Nah, ini adalah pertama kali loh setelah 9 tahun berlalu, akhirnya pertama kali ngaspal ya, saat saya dalam perjalanan menuju ke The Castello, Subang, Jawa Barat, saudara. Nah, di sebelah kanan saya ini ada pabrik nih, saudara nih. Pabrik industri yang saat ini sedang dibangun di sekitar Tol Cipali, tepatnya di sebelah kanan kalau nggak salah. Nah, kali ini saat ini saya bersama warga sedang dalam perjalanan menuju ke salah satu destinasi wisata baru di sana. Mau tahu seperti apa? Yuk, sebelumnya kita ulas di sini bersama saya Hans Albert tentunya. Oke, baik pemirsa, ada banyak sekali loh fakta-fakta menarik saat saya berusia 17 tahun saat itu ya. Nah, mau tahu alasannya? Nah, atau kalian udah pernah dong pertama kali melewati jalan tol Cikopo Palimanan yang selama ini menjadi salah satu tempatnya orang-orang ramai melintas pas hari Raya Idul Fitri atau tepat weekend, libur panjang, mudik balik lebaran, dan masih banyak lagi tentunya. Dan inilah fakta menarik tentang tol Cikopo Palimanan. Nah, yang pertama, jalan tol Cikopo Palimanan atau Cipali adalah ruas jalan tol yang terbentang sepanjang 116 km yang menghubungkan daerah Cikopo, Purwakarta dengan Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Jalan tol Cikopo Palimanan atau jalan tol Cipali adalah ruas jalan tol yang terbentang sepanjang 116 km yang menghubungkan daerah Cikopo, Purwakarta dan dengan Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Jalan tol ini merupakan kelanjutan dari jalan tol Jakarta Cikampek yang menghubungkan antara dengan jalan tol Palimanan dan KJ, sekaligus bagian dari jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten dengan Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tentu saya sudah pernah dong lewat jalan antara Jakarta, Tangerang, tembus Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten 2 tahun yang lalu waktu saya berangkat ke Pekanbaru, ya kan? Hehehe. Jalan tol ini dijalankan oleh PT Lintas Marga Jaya, anak usaha dari Astra Infratoro. Jalan tol ini merupakan ruas jalan tol terpanjang di Pulau Jawa sekaligus menjadi
ruas jalan tol terpanjang ketiga di Indonesia. Setelah jalan tol Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung, dan jalan tol Bakauheni dan Terbanggi Besar di Pulau Sumatera. Kedua-duanya dikelola langsung oleh Hutama Karya sebagai bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera. Jalan tol ini pernah menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia selama 4 tahun di antara periode 2015 sampai 2019 sebelum beroperasinya jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar pada tanggal 8 Maret 2019. Walau begitu, jalan tol ini memperpendek singkat waktu jarak tempuh sejauh 40 km dan juga memotong waktu tempuh 1,5 sampai 2 jam dibandingkan melewati jalur Pantura Jawa Barat, ruas Cikampek, Cirebon. Konsep perencanaan dan pembangunan ini sebenarnya sudah ada dari akhir tahun 80-an. Setelah rampungnya pembangunan tol Jakarta Cikampek pada tahun 1988 silam, pemerintah saat itu mulai mengkaji kelanjutan jaringan tol tersebut ke arah timur untuk menggantikan fungsi jalan raya Pantura yang semakin padat oleh lalu lintas. Konsep dan perencanaan awal proyek ini sebenarnya sudah ada dan dimulai pada tahun 1988 dan melibatkan Japan International Cooperation Agency atau JICA yang melakukan studi kelayakan atas permintaan pemerintah Indonesia saat itu. Studi tersebut berlangsung dari tahun 1988 hingga 1990 dengan fokus pada rencana pembangunan tol yang menghubungkan Cikampek hingga Cirebon. Hasil studi JICA mencakup rencana pembangunan jaringan tol dengan 7 gerbang tol pada tahap pertama, yaitu di Cikampek, Subang, Cikedung, Dawan, Palimanan, Cirebon, dan Cirebon Timur. Dan selain itu, di tahap kedua direncanakan mencakup gerbang tol tambahan di daerah Kalijati, Haur Selatan, Sumberjaya, dan Cirebon Barat. Jalan tol ini dirancang khusus dengan 4 lajur dan diproyeksikan mulai beroperasi pada tahun 1998. Saat itu perkiraan biaya untuk pembangunan tahap pertama mencapai 747 miliar rupiah. Namun dari keseluruhan proyek hanya mampu di segmen antara Palimanan dan Cirebon Timur yang berhasil diselesaikan sesuai rencana pada tahun 1998. Segmen ini kemudian dinamakan Tol Palimanan Kanci. Sementara itu, pengembangan segmen lainnya baru dapat terrealisasi 17 tahun kemudian setelahnya dalam bentuk Tol Cikepali Cikopo Palimanan. Dan beberapa tahun kemudian, proyek Tol Cipali dimulai dengan groundbreaking oleh Menteri Pekerjaan Umum saat itu era mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, yaitu Djoko Kirmanto. Pada tanggal 8 Desember 2011, pembangunan dibiayai dengan skema Private-Public Partnership kerjasama pemerintah swasta yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jaringan jalan serta mendorong pengembangan kawasan pendukung di wilayah Jawa Barat. Pembangunan dilaksanakan oleh PT Lintas Marga Sedaya LMS Linmas dengan pemegang saham Plus Expressways berhad operator jalan bebas hambatan di Malaysia sebesar 45% dan PT Baskara Utama Sedaya sebesar 45%. Total investasi mencapai 12,56 triliun rupiah dengan masa konsesi 35 tahun. Pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh konsorsium PT Kalibata Kriya Mandiri, PT Nusaraya Cipta Joint Operation atau KGNRC Jo. Peresmian diadakan pada tanggal 13 Juni 2015 oleh mantan Presiden RI ke-7 saat itu, Joko Widodo. Jalan tol ini dibangun di atas lahan seluas 1080,69 hektar dan terbagi menjadi 6 sesi. Sesi pertama Cikopo Kalijati 29,12 km, sesi kedua Kalijati Subang 9,56 km, sesi ketiga Subang Cikedung 31,37 km, sesi keempat Cikedung Kertajati 17,66 km, sesi kelima Kertajati Sumberjaya 14,51 km, sesi keenam Sumberjaya Palimanan sebanyak 14,53 km.
Jalan tol ini memiliki 8 tempat peristirahatan, 7 simpang susun, dan 7 tempat pertukaran antara lain di Cikopo, Kalijati, Subang, Cikedung, Kertajati, Sumberjaya, dan Palimanan. Tarif tol Cipali saat itu ditetapkan Rp823 per kilometer atau di kisaran Rp96.000 saat itu sebagai jarak terjauh Cikopo Palimanan untuk kendaraan golongan 1. Semua simpang susun ini menggunakan desain trumpet interchange. Selain sebagai salah satu jalan tol terpanjang di Indonesia, ada beberapa fasilitas menarik yang harus Anda ketahui. Tempat istirahat. Jalan tol Cikopo Palimanan mempunyai beberapa tempat istirahat untuk arah timur dan baratnya juga. Ada 8 tempat istirahat, yaitu di 86A Timur, 86B Barat, 102A Timur, 101B Barat, 130A Timur, 130B Barat, 166A Timur, dan 164B Barat. Gerbang tol mencakup ruas Cikopo Palimanan saat ini dikelola oleh PT Lintas Marga Sedaya. Dengan mencakup batas wilayah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, batas wilayah Kabupaten Subang, batas wilayah Kabupaten Indramayu, dan batas wilayah Kabupaten Melayu, hingga mencakup ke Kabupaten Majalengka. Dan dari Kabupaten Majalengka dan berakhir di Kabupaten Cirebon. Sederet fakta penting selanjutnya soal penamaan. Mantan Bupati Purwakarta saat itu, Didi Mulyadi, memprotes penamaan tol Cikampek Palimanan saat itu, dikarenakan lokasi hulu ruas jalan tol itu berada di Cikopo, Kabupaten Purwakarta, bukannya di Cikampek yang masuk di Kabupaten Karawang. Dia mencontohkan kesalahan masa lalu dalam pemberian nama jalan tol Jakarta Cikampek, lokasi simpang susun, dan pintu gerbang tol Cipali secara letak geografis faktanya berada di Desa Cikopo, Kecamatan Wonosari, Purwakarta. Adapun jarak simpang susun dan gerbang tol tersebut ke tapal batas Cikopo dan Cikampek masih berjarak sekitar 3 km. Hingga akhirnya saat peresmian pada bulan Juni 2015 yang lalu, nama jalan tol ini berubah dari jalan tol Cikampek Palimanan Cikapali menjadi jalan tol Cikopo Palimanan Cipali. Fakta kedua, rangkaian kecelakaan pasca diresmikan. Dalam 10 hari setelah diresmikan, sempat terjadi 30 kecelakaan di tol Cikopo Palimanan. Ini yang mengakibatkan sejumlah orang tewas dan luka-luka. Hal ini menjadi perhatian masyarakat karena kecelakaan tersebut disebabkan karena berbagai faktor. Hal yang paling mendominasi adalah faktor human error, dikarenakan jalan yang lurus dan panjang sehingga menyebabkan pengemudi mengantuk. Rest area yang disediakan juga belum berfungsi, semua sehingga memungkinkan pengendara melaju terus-menerus tanpa beristirahat. Sebab lain halnya, kecelakaan itu karena akibat tidak hanya fasilitas penerangan seperti reflektor di sepanjang jalan tol yang belum terpasang, dan pengemudi lelah dan mengantuk. Wow. Demikian fakta menarik tentang catatan penting tentang suasana sejarah jalan tol Cikopo Palimanan alias tol Cipali. Dan ini adalah untuk ketiga kalinya loh, setelah pertama kali waktu saya berangkat liburan dalam perjalanan menuju ke Yogyakarta, kereta terlambat di stasiun Gambir dan akhirnya ya sewa travel mobil pribadi ke Jogja dari Jakarta ke Jogja, hanya menempuh perjalanan jarak jauh hanya dalam beberapa jam atau hampir belasan jam. Wow. Saat itu aku berusia 17 tahun saat itu.
Ya, dan akhirnya pertama kali saya menjajal test drive melewati jalan tol Cikopo Palimanan yang paling bersejarah. Saat itu terjadi sejak tahun 2015. Satu, saya bersama keluarga dan perjalanan berlibur ke Jogja, jadi telat. Ya akhirnya ya mau gimana lagi ya, lebih baik sewa mobil travel aja. Pas berangkat ke Jogja waktu itu, di tahun 2015 kalau nggak salah, via tol Cipali, dan saat itu progres pembangunan Trans Jawa sedang berjalan ya, jadi ya keluar dari hanya sampai di exit tol Kanci kalau nggak salah. Nanti aku share tentang hal ini, dan kita lihat pemandangannya sangat indah banget ya saudara. Sebenarnya pemandangannya sangat indah sekali saudara. Suasana di sekitar jalan tol Cipali, ada area perkebunan, industri, sawah, masih banyak banget ya. Nah, oke, baik. Dan di setahun kemudian, di tahun 2016, kita pernah melintasi tol Cipali pas waktu pulang field trip satu waktu kuliah. Ini ternyata perjalanan yang sangat panjang dan juga melelahkan buat kami tentunya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran berharga buat saya, dan ternyata benar juga di luar dugaan saya waktu itu. Ternyata kalau di tahun 2015 seharusnya bukan keluar dari exit tol Kanci aja, dan saat itu pas waktu dan perjalanan ke Jogja penuh rintangan dan panjang, ternyata hanya sampai di exit tol Pejagan kalau nggak salah, sebelum Pejagan Brebes diresmikan setahun kemudian kalau nggak salah, pada tahun 2016 silam. Ini semoga ini menjadi pembelajaran berharga ya buat kita semua, agar tetap waspada dan hati-hati, jangan biasakan disiplin berlalu lintas ya saat momen mudik balik di tengah rutinitas singkat yang padat ya saudara ya, apalagi di jam sibuk hingga berbagai macam menarik lainnya. Cocok banget ya buat jalan-jalan, juga boleh buat liburan panjang, juga boleh di setiap momen, hingga buat apa ya kalau nggak salah ya, buat rasain momen penuh tantangan dan juga penuh rintangan saudara. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan seperti yang sudah saya sampaikan, itu ada beberapa mitos yang menarik yang saya lewati di tahun 2015 yang lalu. Ada yang ingat? Batu Blenen namanya. Batu Blenen itu adalah sebuah batu besar yang terletak di dekat kilometer 182 Jalan Tol Cipali, Jawa Barat.
Batu ini sebenarnya memiliki berbagai cerita rakyat, legenda, dan mitos yang berkembang tim masyarakat setempat. Beberapa cerita menyebutkan bahwa batu planet adalah peninggalan zaman dahulu kala yang digunakan untuk menutup mata air berlumpur yang dapat menyebabkan banjir. Ada juga cerita yang mengaitkannya dengan asal mula Pulau Jawa menjadi permukiman. Berikut, penutup mata air. Masyarakat percaya bahwa batu planet adalah batu yang digunakan untuk menyumbat mata air yang jika dibiarkan terbuka akan menyebabkan banjir. Asal-usul Pulau Jawa. Beberapa cerita menyebutkan bahwa batu planet adalah tanda asal-usul Pulau Jawa menjadi pemukiman. Tidak bisa dibentangkan atau dihancurkan. Masyarakat tempat percaya bahwa batu ini tidak bisa dibentangkan atau dihancurkan karena memiliki kekuatan gaib. Terletak di Tol Cipali, batu planet berada di pinggir jalan tol dekat dengan kilometer 182 yang menghubungkan Cikopo dan Palimanan. Mitos dan cerita rakyat. Selain cerita utama, ada juga mitos lain yang berkembang di masyarakat terkait batu planet, seperti tempat orang zaman dulu bersemedi. Batu planet menjadi bagian dari cerita rakyat dan mitos belaka yang menarik di sekitar wilayah Tol Cipali, dengan berbagai versi cerita beredar di masyarakat. Wow. Mitos dan fakta batu planet ini wajib banget nih dipelajari agar semoga kita dapat mengambil hikmah dari berbagai peristiwa yang telah kita sampaikan tadi. Ya, oke. Nah, di sebelah kanan saya ini ada rest area nih ya, saudara ya. Oke, saat ini aku lagi dalam perjalanan ya menuju ke Castello Subang, Jawa Barat. Doakan saya semoga perjalanan saya selamat sampai tujuan nanti. Baik pemirsa, semoga ini versi perjalanan aku ya. Udah 3 kali loh saya melintas ini, setelah dari 2015, 2016, sekarang 2025. Udah lama ya sebenarnya. Apa kabarnya? Oke. Terima kasih sudah menonton keseruan kita. Dan sebentar lagi kita mau keluar dari exit tol Cipali. Sebentar lagi dengan menempuh perjalanan jarak jauh dalam beberapa jam ke depan. Semoga vlognya dapat kalian bermanfaat buat kita sekalian. Dan jangan lupa subscribe seluruh laman YouTube channel dan media sosial resmi saya. Like, share, komen sebanyak-banyaknya dan nyalakan notifikasinya. Woi, pemandangannya banget di area sawah ini di sebelah kanan ini nih, mantap. Cocok banget ya pas musim panen padi di momen peralihan musim kemarau setiap tahun. Wow, mantap. Baiklah, sekian vlog sebagai ini. Untuk edisi pulangnya akan saya share sebentar lagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya semua pamit. Sampai jumpa. Selamat malam.
Kalijati, Cikampek arah Jakarta ke kiri, Cikedung, Kertajati, Cirebon arah kanan, sebaliknya sepi. Yang nggak kita lewat Batu Belanan itu ya, yang viral itu ya Pak Eeng ya? Oh, tidak melewati. Iya. Itu baru saya lihat loh, dari 10 tahun yang lalu pertama kali melakukannya. Satu tempat lagi sudah mampir.
Udin yang sesekolah yang Udin Tony Dr. Udin Acep Supriyatna almarhum saudaranya berdua Supriyatna dia di Semajawi ngumpul teman-teman ngirim nih tanya tapi asal puru Kalijati, Purwodadi, Sukamandi, arah Cikampek, Jakarta, Bandung lancar dari sisi kiri maupun sisi kanan. Dan kita lihat saudara, sekarang saat ini saya sedang berada di jalan tol Cikopo Palimanan atau Cipali ya. Ini adalah 3 kalinya ya saya pertama kali melintasi sini pas pulang pergi. Setelah pertama kali pas waktu OTW ke Yogyakarta, naik kendaraan pribadi, sewa mobil travel. Pas OTW ke Jogja sudah di bulan dan di tahun 2016 pas waktu saya pulang dari Bandung lewat Subang, waktu saya kuliah lewat sini tol Cipali ini yang saya sebutkan tadi. Itu jalurnya sangat parah dan juga tajam saudara. kalau suaminya kan Jalan tol Cipali Cikopo Palimanan ini salah satu jalur tol paling terbaik di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat dan di Indonesia. Setelah tol Cikampek Jakarta, Jagorawi, Bogor Outer Ring Road, Cimanggis, Cibitung, sama Jor Jakarta Outer Ring Road saudara. Dan nanti kita lihat biasanya ada truk bis ya yang melintas ya, truk box ya sama muatan ya, truk sebangko, gas segala macam juga lintas tiap hari. Truk logistik, truk box muatan logistik maupun juga sembako tentunya. Saat ini saya sedang perjalanan pulang ke Bogor, menempuh perjalanan jarak jauh, hanya memakan waktu sekitar beberapa jam ke depannya sampai malam nanti.
Tas saya berangkat naik bis travel ke Pekanbaru dari Tajur, masuk pintu tol Jagorawi, tembus ke kiri ke Jor Jakarta Outer Ring Road. Nah, habis itu seterusnya sampai setelah dari Jor WU 2 dan berakhir di pintu exit tol Jakarta Merak, Banten. Jangan ngatur Tuhan. Apa ini? Waktu itu setelah keluar dari exit tol Jakarta Tangerang, Banten, dan tadi ya, setelah dari pintu exit tol tadi, akhirnya tibalah di Pelabuhan Merak dan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni di waktu malam harinya, dan masuklah ke tol Trans Sumatera, saudara. Dan saat itu pembangunan segala bentuk pembangunan fasilitas infrastruktur di tol Trans Sumatera sedang berjalan waktu itu ya, dan hanya berakhir sampai di Palembang. Dan sampai sekarang bagaimana perkembangan terbaru di sana? Tol Trans Jawa dan tol Sumatera sama bedanya. Seperti saya ketika pertama kali melintasi jalan tol Sumatera sama Jawa, menempuh perjalanan jarak jauh hanya dalam beberapa hari saja, itu dari Jakarta ke Pekanbaru. Dan itulah pengalaman perjalanan panjang cerita yang sebenarnya. Lajur kanan hanya untuk mendahului, dilarang membangun apapun di jalan tol. Dipastikan kita harus patuhi rambu lalu lintas ya. Saya jadi teringat setelah dari 2015-2016, saat itu pertama kali melintasi tol Cikampek sejak diresmikan dari tahun 2014 kalau nggak salah. Sekarang sudah beroperasi selama lebih dari 11 tahun, saudara. Dari 11 tahun lebih, 1 dekade lebih ternyata. Dulu di tahun 2015, pas waktu saya perjalanan berangkat ke Jogja, naik mobil sewa travel dari stasiun Gambir Jakarta ke Jogja, hanya memakan waktu perjalanan jarak jauh saja, hanya kurang lebih dari 1 hari saja dan beberapa jam ya, dari arah tol Jakarta masuk ke Jakarta Cikampek, masuk ke Cikopo Palimanan, dari Cipali masuk lagi ke Palikanci, dan habis itu saat itu pembangunan tol Trans Jawa masih berlanjut dan sampailah di keluar dari exit tol Palikanci ya. Kanci Cirebon. Itu tol Kanci Pejagan diresmikan tahun 2015 bukan? Oh, belumnya. Tahun 2001-2002. Oh. Kalau tol Palikanci, Kanci Pejagan juga tersambung juga? Iya, lama. Dari 2015? Oh, sebelumnya. Oh. Kalau Pejagan Brebes Apakah beda? Mas, beroperasi 2016 ya? Setahun kemudian. Oke.
kita lihat di sebelah kanan saya ini adalah rest area tol Cipali, saudara. Di sebelah kanan atau sebelah kiri, saudara, perhatikan. Kita lihat sawahnya keren banget. Nah, kita lihat di sebelah kanan saya, tempat apa ini yang lagi dibangun, atau di sebelah kiri ini, saudara. Anda lihat, itu lagi bangun apa ya? Oh, itu pabrik, ya kan? Pabrik kendaraan listrik. Sekarang gimana kabarnya ya? Ya elah. Teman saya juga. Waktu di sekolah kuliah di Jogja. Sekarang orang iya loh. Baik, ini dia, saudara. Kita lihat sawah kiri atau kanannya asri banget. Itu udah mulai tumbuh padinya, ya kan? Ini daerah Purwakarta ya lah. Itu batas hukum Polres Purwakarta tulisannya. Oke. Rest area belum jadi ya, yang di sebelah kiri kanan udah dibangun. Kenapa? Dulu sementara terus nggak diterusin. Ya, kasihan. Kita lihat sawahnya di sebelah kanan, saudara. Baik, rada kampung ya. Ke Parung, Pasar Parung. Iya. Banyak ya. Ada di mana? Banteng. Ada yang ngurus.
Gurame Padang. namanya. Ya. Jaga jarak aman, hindari tabrak belakang. Itu juga. Sekarang yang banyak orang jual Gurame Padang, soalnya cepet besar. Kalau Gurame yang lama itu tahunan. Gurame kampung lah. Mungkin itu juga namanya Gurame Padang. Kurangi benar-benar kecepatan. iya. Das kecepatan maksimum 100 km per jam, minimum 60 km per jam. Jadi ada dua. Beli di Empang satuan. Kan ada yang 6.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Tapi kalau 6 bulan segitu mah kayaknya sih. Kita nih bentar lagi mau keluar tol Padang Cipali deh, Cikopo Palimanan. Siap-siap. Paling kan ini yang tapi apa? Masukin lagi. Itu yang beli suka harganya suka semaunya, hewan ikan gitu. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Informasi tol nomor 2607. Asing. Kalau mau nggak pernah melihat tempat itu. Nggak tahu si Ica mana Ica. Itu Ella. Kamar lain. Ini udah pukul 17 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat, saudara. Ini di sini akan dibangun pabrik apa nih sebelah kanan kiri nih? Saya jadi penasaran. Hati-hati, jaga jarak aman, hindari tabrak belakang. Banyak. Pok, ngapain Pok? Lihat ininya apa? Berapa persen? Kemarin katanya lagi Ini bentar lagi udah mau masuk tol Jakarta Cikampek. Saat lagi Cikampek, Bungursari, Purwakarta sebelah kiri, Jakarta Cikampek, Dawan, Purbalenyi bentar lagi. Karena situasi masih lengang lancar, saudara. Ini Cikampek, Bungursari, Purwakarta kiri, arah Bani sebaliknya situasional ya. kalau misalnya saya belum di mana sih? Kan aku nggak bisa di sana kita tukang di mana? Iya. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini kita udah mau masuk Jakarta Cikampek, Cikampek Palimanan, saudara. Oke, nah sekarang kita udah beralih dan sekarang kita lagi ada di Jakarta Cikampek atau maksud saya sekarang saat ini kita udah masuk jalan tol Jakarta Cikampek, saudara. Cepet banget. Tol Cipularang ada perbaikan jalan, harus berhati-hati. Ini sekarang
tol Jakarta Cikampek nih saudara. Dan di sebelah kiri sini adalah jalan tol MBZ nih, atau jalur flyover saudara. Kita udah masuk pintu tol Jakarta Cikampek, kita meninggalkan tol Cipali. Terima kasih demi keseruan kita, dan setelah lagi kita mau masuk tol Jakarta Cikampek. Ikuti keseruan saya, jangan kemana-mana. Sampai berikut, masih banyak sekali keseruan menarik untuk ikuti ya. Sebentar lagi, jangan kemana-mana.